balik lagi di episode kedua dari podcast PIM Makin Tahu. Kali ini kita lagi ada di Rumah Sakit UNER Surabaya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai mengandung dan melahirkan tanpa worry. Jadi untuk semua keluarga PIM Pharma yang lagi hamil, melahirkan, atau semua calon ibu, wajib nonton. Di sini kita akan banyak membahas mengenai tips and trick, lalu ada juga fakta dan mitos. Pokoknya banyak informasi penting lainnya. Jadi, tonton sampai akhir. Halo keluarga PIM Pharma. Nah, kita sekali ini udah duduk bersama dengan salah satu dokter dari Rumah Sakit UNER Surabaya. Ya, sudah ada sama kita hari ini, ada Dr. Ardian, dokter spesialis objin yang terkenal juga di Rumah Sakit UNER. Kita sambut bersama-sama Dr. Ardian. Halo dok. Selamat pagi. Terima kasih banyak dok waktu dan kesempatannya Ya. buat ngobrol dan sharing-sharing bareng kita dan keluarga PIM nih dok. Ya, sama-sama. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah, baik. Baik Ya. dok ya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu dok. Oh ya. Dan bisa menyapa teman-teman PIM Pharma. Oke. Selamat pagi teman-teman PIM Pharma. Saya Ardian. Saya dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan, konsultan Mars di Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya. Dok, kita kan tadi kan mau membahas ya dok, temanya adalah mengandung dan melahirkan tanpa worries. Oke. Tapi sebelum kita membahas mengenai detail itu sebenarnya agak penasaran nih dengan dokter Ardian. Ya, kita pengen tahu nih sebelum Pengen tahu sedikit nih dok sebelum Ya. bahas materi yang berat gitu ya. Ya. Udah berapa lama dok mengambil spesialisasi objin dok? Ya, saya kurang lebih sudah 13 tahun ya sebagai spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. Saya lulus dari FK UNER untuk spesialisnya tahun 2010. Ya. Oh, jadi lulus dari UNER, bekerja juga di rumah sakit UNER. Oke, UNER. ya. Kembali ya. Iya. Kalau gitu dari sekian banyak spesialisasi nih dok, Ya. kenapa kok lebih memilih kandungan? Oh, Ada begitu ya. interest sendiri apa? Iya, Oh, gitu ya. Iya. Ya, kebetulan ketika saya berdinas waktu PTT dulu, saya di Papua, di Timika, Papua. Kemudian banyak permasalahan-permasalahan ibu dan anak di sana. Nah, masalah-masalah khususnya ibu hamil itu menjadi hal yang menurut saya perlu perhatian gitu. Sehingga saya berpikir bahwa spesialis kebidanan ini satu hal yang menarik yang bisa menyelesaikan masalah di masyarakat. Oleh sebab itu, ketika saya lulus spesialis, saya juga akhirnya mengambil konsultan Obgynsos, yaitu social obstetric yang khususnya dalam hal bagaimana membuat kebijakan agar pelayanan kesehatan ibu menjadi lebih baik di Indonesia. Ya. Luar biasa sekali ya. Inspiratif gitu. Iya. Tapi dok, kenapa dari beberapa spesialis lainnya nih dok, Ya. menurut dokter apa ya tantangan terbesar Ya. sebagai dokter spesialis objin dibandingkan spesialis lain menurut dokter? Oke, jadi kalau tantangan terbesar, kita tahu bahwa masalah kesehatan ibu itu adalah indikator utama kesehatan satu bangsa. Nah, artinya kalau angka kematian ibu itu masih tinggi, berarti ada masalah nih dalam masalah pelayanan kesehatan ibu di satu negara tersebut. Nah, ini menjadi challenge, tantangan bagi spesialis khususnya kandungan, dan ini mungkin jarang dimiliki oleh keilmuan lain yang ada hubungannya dengan indikator kesehatan. Yang saya tahu indikator kesehatan adalah kesehatan ibu, kesehatan anak, kemudian penyakit-penyakit infeksi. Nah, oleh sebab itu sebagai spesialis kebidanan tidak hanya berkutat di rumah sakit, tapi juga harus bisa bagaimana agar pelayanan baik di rumah sakit maupun di luar rumah sakit itu dipastikan pelayanannya baik. Gitu. Mungkin ibu kan sumber kehidupan pertama. Betul. Kan, ya. Awal hidup Ya, manusia. ya. Oke, ada satu lagi pertanyaan nih. Ada nggak sih pengalaman paling unik dok ketika lagi menjabat sebagai dokter spesialis, kemudian lagi praktek atau dalam rentang waktu inilah sampai dokter sampai sekarang ini, pengalaman paling unik apa sih yang pernah dokter alami? Ya, paling unik ini ya menarik ya. Paling unik ini jadi memang khususnya masyarakat ini perlu edukasi. Karena saya sendiri kan sudah membatasi pasien, membatasi dalam hal ya yang ke saya jenis kelaminnya hanya wanita ya.
Iya benar nih. Sudah difilter ya dok. Ya, tapi ada satu saat yang datang ternyata pria. Ya, satu orang waktu itu saya masih ingat, dan itu di Rumah Sakit UNER, dan ternyata dia ada masalah kemandulan, dan dia berpikir bahwa kalau masalah mandul itu meskipun pria harus ke dokter kandungan. Nah, padahal kemandulan pada pria bisa datang ke dokter andrologi, kan begitu ya. Nah, masalah yang lain ya cukup banyak, khususnya kehamilan remaja. Ya memang ini sesuatu yang harus kita selesaikan bersama, gitu, di mana remaja-remaja yang datang itu di usia-usia yang sangat muda sudah terjadi kehamilan. Nah, ini yang tantangannya adalah memberikan edukasi baik kepada keluarga maupun kepada sekolah agar anak ini tidak menjadi korban, begitu ya. Nah, dan bisa diselamatkan baik ibu dan bayinya. Tapi dok, tadi menyinggung soal kehamilan muda ya dok ya? Iya, iya. Itu kalau dokter udah 13 tahun nih dok, semakin kesini tuh memang statistik apa semakin tinggi? Ya, jadi kehamilan remaja ini di Indonesia memang dari tahun ke tahun makin meningkat. Faktornya banyak ya, khususnya expose tentang media sosial dan sebagainya. Nah, ini yang harus menjadi concern kita bersama, khususnya para orang tua, bagaimana menjaga anak-anak kita agar pergaulannya sehat dan tidak sampai terjadi kehamilan di luar nikah atau kehamilan remaja, karena dampaknya akan sangat panjang. Bayi yang dikandungnya akan berisiko terjadi stunting dan sebagainya. Dan pada kehamilan remaja juga panggulnya juga belum cukup matang, belum cukup siap, sehingga risiko terjadinya kemacetan persalinan sampai terjadinya persalinan sesar itu menjadi lebih besar. Belum lagi dampak sosial, dia dikucilkan, kemudian ada beberapa sekolah yang membuat menolak dan sebagainya. Nah, ini hal-hal inilah yang menjadi perhatian kita bersama, supaya kalau bisa ya jangan sampai terjadi. Jadi memang resikonya lebih besar ya? Iya, lebih besar. Lagi tadi disebut stunting kan sekarang juga salah satu concern utama. Betul. Ya, stunting. Betul. Karena sekarang belum terselesaikan secara menyeluruh ya dok. Iya. Upaya ya. Betul. Ya. Nah dok, kalau untuk kehamilan sendiri dok, biasanya ibu-ibu tuh apa sih dok yang harus diwaspadai? Ya. Untuk apakah di tiap trimester tuh berbeda-beda, harus diperhatikan, atau gimana nih? Secara umum bagi ibu hamil atau ibu yang mau hamil gitu, tidak ada hal-hal yang spesial, artinya tidak perlu terlalu mengkhususkan begitu, tapi artinya dengan makan yang bergizi, aktivitas normal saja, terus tetap happy, kalau waktunya healing ya healing gitu ya. Penting ya. Tidak hamil pun nanya penting ya. Betul, biar auto happy bahasanya sekarang ya. Nah, seperti itu membuat ibu hamil saya yakin lebih sehat. Tapi hal-hal lain yang perlu diperhatikan sebenarnya bagi seorang ibu hamil dan suaminya adalah mengenal risiko kehamilan sejak dini. Itu jauh lebih penting menurut saya. Jadi seperti apa risiko-risiko kehamilan itu? Contohnya adalah risiko preeklamsia atau keracunan kehamilan. Misalkan pada ibu-ibu yang sebelum hamil berat badannya bonusnya udah banyak alias obesitas, nah itu sudah harus diwaspadai begitu. Atau ibu hamil yang memiliki turunan hipertensi, nah atau ibu hamil yang anak pertama dulu saat persalinan terjadi preeklamsia atau keracunan kehamilan. Nah, sejak awal ini sudah harus disiapkan. Misalkan bagaimana nutrisinya, tidak ada pembatasan tetapi harus ditambahkan kalsium, harus ditambahkan obat-obatan pencegahan dan sebagainya. Dan jangan lupa kontrol rutin baik ke vaskes 1 maupun ke vaskes 2. Harus dikontrol ya. Ya. Dok, tadi kan nyebut ada kalsium juga penting ya dok? Iya. Pentingnya kalsium tuh apa sih dok buat ibu hamil, dan mungkin asupan vitamin apa lagi yang penting ibu hamil gitu? Ya, jadi ibu hamil dan menyusui itu kebutuhan kalsiumnya jauh signifikan lebih banyak daripada yang tidak hamil dan tidak menyusui. Untuk apa sebenarnya? Secara dasar fundamental kebutuhan kalsium adalah untuk pembentukan organ bayi, khususnya tulang dan sebagainya. Oleh sebab itu pada ibu hamil yang biasanya ada keluhan nyeri-nyeri sendi, nyeri tulang, kalau kebutuhan kalsiumnya cukup maka nyeri sendinya akan
berkurang. Nah, berapa kira-kira? Jadi kira-kira kebutuhan kalsium itu untuk ibu hamil antara 1.200 mg sampai 1.500 itu yang ditentukan oleh WHO, dan kalau tidak hamil kan sekitar 1.000. Nah, pada pasien-pasien yang berisiko preeklamsia maka asupan kalsium menjadi sangat penting sejak awal. Ya, baik itu dari makanan maupun dari kalsium dalam sediaan seperti obat begitu atau suplemen, itu sangat penting untuk dikonsumsi. Nah, ini untuk ibu hamil harus tahu, harus paham. Untuk yang mendampingi baik suami maupun keluarga juga harus paham, sehingga kebutuhan kalsium untuk ibu hamil dan menyusui itu bisa tercukupi. Selain dari suplemen, biasanya kalsium itu Didapatkan dari dari makanan. mana? Oh ya, banyak makanan khususnya dari makanan laut. Misalkan seperti teri, salmon, dan ikan-ikan itu banyak sekali. Kemudian kaldu, kemudian dari brokoli, jamur, itu banyak mengandung kalsium. Susu itu kaya akan kalsium. Jadi susu sapi dan sebagainya itu kaya akan kalsium. Sehingga sangat disarankan bagi ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung kalsium. Ya. Ketika saya hamil juga dulu dok ya, ada ketakutan sendiri sih dok. Ya. Terutama preeklamsia juga. Oke. Ada yang bilang waktu itu, Mak sebenarnya preeklamsia itu tiba-tiba aja ada, karena sebenarnya saya nggak ada hipertensi, saya juga nggak berat badan berlebihan. Apa ya dok penyebabnya? Kok bisa tiba-tiba ketika sebelum saya hamil itu saya nggak kenapa-kenapa, ada turunan apapun, ketika hamil tiba-tiba kena preeklamsia nih dok? Ya, jadi menarik, preeklamsia ini saat ini menjadi perhatian kita bersama karena sebagai penyebab kematian ibu nomor 1 di Indonesia. Nah, apa itu preeklamsia? Preeklamsia secara awam mungkin bisa dijelaskan sebagai keracunan kehamilan. Loh, kok bisa keracunan? Nah, yang sering ditanyakan kepada kami, keracunan itu diasosiasikan dengan makanan, padahal tidak. Jadi, mungkin bisa disederhanakan begini bahasa awamnya. Bayi itu adalah entitas yang berbeda dengan ibu. Ya kan? Nah, bayi itu kan dibentuk dari kromosom ibu dan suami, ya kan? Ayah. Nah, kromosom ayah atau gen ayah yang di dalam bayi tadi itu dikenali sebagai benda asing oleh ibu hamil tersebut. Sehingga ibu hamil tersebut semacam tidak bisa beradaptasi atau gagal mengenali bayi tadi yang sebagian gennya dari ayah, menimbulkan reaksi-reaksi seperti tekanan darah mulai naik, kemudian bengkak seluruh tubuh, kemudian adanya protein urin. Nah, 3 gejala utama ini biasanya beberapa kasus mulai muncul di usia 20 minggu ketika plasenta sudah mulai terbentuk. Nah, kenapa kemudian misalkan ini paling sering pada anak pertama atau hamil pertama? Karena ibu hamil ini masih beradaptasi nih dengan kromosom suami yang ada di bayi tadi. Itu. Sehingga kalau adaptasinya maladaptasi atau gagal, maka terjadilah preeklamsi. Gitu. Saya sering dengar juga dok, kehamilan pertama itu resikonya lebih tinggi. Betul. Nah, oleh sebab itu mengapa saat kunjungan pemeriksaan kehamilan selalu diukur timbang berat badan, diukur tekanan darah untuk melihat. Nah, tadi ditanyakan Bu Ayu, misalkan, loh awalnya saya nggak ada tensi tinggi, tiba-tiba tensi tinggi. Itu sangat mungkin. Jadi, loh ya kenapa dok nggak sejak awal? Memang perjalanan penyakitnya begitu. Ada yang mulai 20 minggu mulai muncul, ada yang menjelang persalinan baru mulai muncul. Sehingga seringkali pasien mengeluh, kenapa tidak dikenali sejak awal? Gitu kan? Sebenarnya kami mengenali faktor risikonya. Misalkan pada ibu obesitas, keturunan tekanan darah tinggi, penyakit ginjal, lupus, dan sebagainya. Itu kita mengenali faktor risikonya. Oleh sebab itu biasanya kita tambahkan kalsium, kita tambahkan vitamin, aspirin untuk pengencer darah, untuk mencegah agar tidak terjadi perburukan. Nah, tetapi juga ada beberapa kasus yang tidak ada faktor risiko, tiba-tiba di akhir juga bisa terjadi. Oleh sebab itu, apapun itu, maka pentingnya ANC atau kunjungan pemeriksaan kehamilan adalah untuk mendeteksi adanya preeklamsia itu setiap kunjungan pemeriksaan kehamilan.
gitu Jadi kira-kira. setelah didiagnosa preeklamsia itu bisa diobati dan bisa Minimalisir itu ya. Nah, menarik ini. Jadi ketika seorang dokter kandungan, bidan atau dokter umum mendiagnosa preeklamsia saja, preeklamsia artinya belum pada fase berat, maka yang dilakukan pertama adalah bagaimana memaintain agar tekanan darah ibu tidak tinggi. Namun ada batasannya, kapan kita ngasih antihipertensi, kapan tidak. Kalau tekanan darah itu sekitar 130/90 atau 149/90, kita tidak perlu memberikan antihipertensi. Cukup dimonitor ketat, berikan kalsium, berikan aspirin, kemudian kunjungan rutin baik ke bidan maupun ke dokter, sampai nanti trimester 3 kita lakukan terminasi atau pengakhiran kehamilan lebih awal, agar tidak jatuh ke dalam preeklamsi berat. Berarti memang itu pentingnya selalu kontrol rutin ya. Betul. Bisa banyak yang udah nggak apa-apa, udah hamil kedua nih, Iya, santai, kayak nggak kenapa-napa nih, gitu kan dok ya. Iya. Jadi sedikit meremehkan mungkin Betul. ya, Jadi kontrol kayak, rutin. oh nggak apa-apa lah ini gitu ya. Ya, nggak apa-apa, sehat-sehat Ada aja, sebenarnya masih itu bisa selalu Ya. mana-mana nih, gitu. Ya. Nah, seperti itu ya dok ya. Siap. Nah, ini dok, kalau ibu hamil tuh sebenarnya boleh nggak sih dok olahraga? Boleh, malah disarankan. Jalan kaki udah cukup. Jalan kaki. Nah, tapi ada dosisnya. Jadi ada dosisnya. Jadi dosis itu apa? Kalau kita bilang olahraga menurut WHO, olahraga itu cukup bisa memberikan dampak sehingga lebih bugar, lebih sehat. Itu apabila dilakukan dalam 1 minggu 150 menit. Ya, nah tapi ada targetnya juga. Ketika olahraga itu bukan santai-santai, tapi bagaimana agar denyut nadi itu antara 60-70% denyut nadi maksimal setiap olahraga. Jadi contoh gini, 150 menit nih, kita bagi 5 kan 30 menit. Kita olahraga 30 menit, tapi denyut nadinya adalah 60-70% denyut nadi maksimal. Bagaimana rumusnya denyut nadi maksimal? 220 dikurangi usia. Jadi kalau misalkan ibu hamil tersebut denyut usianya 30, maka 220 dikurangi 30, kurang lebih berapa itu? 190, kalikan aja 60%. Nah, berarti kira-kira target ketika jalan denyut nadinya adalah 60% dari 190. Nah, ada rumusnya ya. ya, tapi sebenarnya simple aja. Misalkan jalan kaki agak cepat, misalkan itu dalam setengah jam 2 kilo, saya yakin itu nadinya sudah 60% dari denyut nadi maksimal. Renang juga katanya bagus ya. Sangat baik, sangat baik. Renang juga demikian. Renang ya nanti. Ya, Boleh ada yang familiar sekarang, yang umum Yoga. Yang yoga. yoga ibu hamil juga boleh, nggak ada masalah. gitu. Ya, Banyak ya. rumah sakit, terus banyak komunitas juga yoga ibu. Betul, Yoga, ya. betul. Bila kehamilannya risiko rendah, tapi tolong ditanyakan lagi ya kepada dokter, apakah boleh berolahraga atau tidak. Umumnya boleh disarankan olahraga itu setelah bulan kelima, itu. Kenapa Ya, karena plasenta sudah terbentuk, risiko-risiko abortus sudah berkurang, sehingga ibu hamil tersebut boleh olahraga. Jadi misalnya kayak lebih kuat itu dok ya kan? Ya, bahasa awamnya begitu. Nah, dok, ibu hamil tuh kan katanya sering, saya belum pernah hamil soalnya dok ya, Ya. mual-mual tuh dok. Ya. Itu memang semua ibu hamil tuh mual gitu, atau biasanya ada juga nih pura-pura mual, pura-pura ngidam Ya, juga ya, ya. itu gimana sih dok sebenarnya Sih, penasaran gitu. Nah, Kadang saya juga ya sih cuma pengen aja biar dituruti. Itu sebenarnya emang ada nggak sih dok mual terus ngidam gitu? Ya. Ada. 90% ibu hamil itu akan mengalami mual sampai dengan muntah. 90%. Nah, sebenarnya mengapa terjadi mual dan muntah? Dalam penelitian dikatakan bahwa mual muntah ini adalah mekanisme bayi untuk menyeleksi makanan yang dia suka. Ya. Pilih-pilih ya. Ya. Ini udah pilih-pilih. Betul. Jadi panca indera ibu hamil itu didikte oleh oleh bayinya. Ya, termasuk bau badan atau bau parfum. Kadang-kadang ibu itu suka, tiba-tiba parfum ini nggak suka. Betul ya? Bener Betul. banget. Jadi Ya. waktu hamil itu saya suami biasanya pakai parfum, saya suka. Hmm. Ketika hamil dia pakai parfum saya nggak suka. Saya lebih suka dia Betul. nggak pakai parfum apa-apa. Betul. Ternyata dari si baby. Ya, termasuk selera makan. Iya,
berbeda ya, sebelum hamil suka ini, pas hamil Ya, ya. suka lain, karena instingnya bukan dari si ibu, bukan Betul. dari si anak gitu. Betul, betul. Jadi itu juga ngidam itu juga ada berarti dok. Oh ada. Ya memang. Saya pikir hanya mitos dan Iya. itu pinginnya si istri aja. Enggak. Lomba itu berada. Benar ada ya, itu kenapa dok kok bisa muncul keinginan buat ngidam tuh apa? Ya itu tadi, jadi bayinya memang menginginkan hal tersebut ya. Jadi bayinya sedang memilih apa yang dia suka atau makanan yang dia suka, yang menurut bayinya itu yang terbaik untuk dia. Ya. Jadi kita udah masuk ke sesi pesan fakta nih ya. Nah kita kemarin Ya. tanya nih dok sama beberapa followers kita, kalau misalnya ada pertanyaan bisa kita tanyakan. Nah, Oke. kita udah menampung pertanyaan itu. Ya. Apa nih Mbak Yu? Yang pertama ya, ini tentang lebih ke mitos sih dok. Ya. Ini aku lagi hamil, boleh nggak dok kira-kira makan buah durian sama nanas? Kebetulan kok beberapa hari yang lalu dia kepingin banget makan durian. Ya, menarik ini ya. Jadi mitos ini sangat terkenal kalau boleh saya bilang begitu. Hampir tiap ibu hamil yang datang periksa pasti menanyakan ini. Jadi sebenarnya durian, ini yang saya sering tanyakan tuh durian, nangka, nanas, kelengkeng, anggur. Ya, Anggur juga dok ya? katanya mitosnya begitu. Iya. Ya. Padahal 5 buah ini sebenarnya boleh banget dikonsumsi. Tidak ada pembatasan jumlah. Ya kecuali kalau 1 truk ya nggak boleh. Oh iya, Ya. nggak muat sih dok. Habis Ya. satu kebun gitu. Jadi Katanya nanas bisa buat keguguran itu juga. tidak. Jadi mitos. begini. Sudah diteliti dan silakan cek di Google atau yang lain bahwa nanas ini memang ada mengandung zat yang menyebabkan kontraksi. Tetapi ada syaratnya. Bila dikonsumsi dalam satu waktu sebanyak 8 buah. Oh gitu. Kan Sangat tidak mungkin. kecil ya, minim. Nah, Sangat kecil, kemungkinan itu pun kita- kontraksinya sangat ringan, bukan kontraksi persalinan. Ya, paham ya? Jadi ini yang harus dipahami. Sehingga saya mengatakan dalam beberapa kesempatan talk show juga, nanas itu aman. Boleh dok konsumsi 1 buah ya boleh. Tapi nggak mungkin seorang ibu hamil mengkonsumsi 8. 8 pun cuman kontraksinya ringan. Nah yang sering dihubungkan itu, loh dok nanas itu loh dok dikasih di dagingnya empuk gitu kan. Iya betul. Logikanya begini, oke bu kalau ibu makan nanas, apakah pipinya ibu terus jadi empuk gitu kan? Tidak. Ya, ya kan. Biar pipinya jadi squishy. Ya squishy gitu kan, tidak gitu. Jadi hal-hal ini yang memang harusnya dipahami oleh semua ibu hamil bahwa itu aman. Durian aman, enak, gitu nggak ada masalah. Kelengkeng, wah enak sekali. Anggur juga ya. Makanya kita pulang harus beli buah nih Mbak Yu. Iya. Jadi ini ngomongin buah tuh jadi kepingin. Mm-mm. Kalau banyak ini kan durian kan katanya wanginya menyengat. Iya. Lalu bikin perut panas gitu. Oh, takutnya- enggak. ketakutan Itu yang gitu dong. saya enggak yang mitos menurut saya yang harus dikritisi itu seringkali dihubungkan dengan sesuatu yang perut panas. Antara perut dan rahim itu beda. Iya betul sih. Iya benar juga ya. Dan iya kalau sudah molekul itu jadi di darah ya sudah nggak ada itu efek panas atau apa nggak ada. Jadi boleh ibu hamil semua seluruh Indonesia seluruh dunia boleh makan nanas, nangka, kelengkeng, anggur. Asal tidak setrek ya. Iya, asal tidak Boleh setrek, makan, ya. Asal tidak setrek. Tapi ada yang saya tangkap tadi dok, 1 waktu itu maksudnya di waktu apa? Yang gimana itu? Yang makan durian atau nangka di 1 waktu dalam jumlah 8. Nanas tadi. Iya nanas. Nanas itu ada satu zat yang menyebabkan terjadinya kontraksi. Tetapi bukan kontraksi untuk terjadinya persalinan, hanya ringan. Itu kalau makan di satu waktu 8 buah nanas. Makanya sekali duduk Sekali gitu ya, Dok, ya. makan, Sekali makan langsung Satu orang ya 8 buah. orang. Kan nggak mungkin. Nggak mungkin sih dok. Mungkin banget sih. Ya. Nggak muat kayaknya. Udah Iya. isi nanas 8. Itu yang sebenarnya saya baca di artikel ilmiah ya, artikel ilmiah. Sekali lagi bukan pendapat orang, apa yang saya sampaikan berdasarkan artikel ilmiah. Sudah terbukti ya. Penelitiannya. penelitiannya. Ya. Terus ada yang nanya lagi nih dok, katanya ibu hamil tidak boleh minum es. Ah, Dia menarik. takut baby frozen. Baby frozen. Ada di beku ya. Nanti bayinya bisa kram gitu Betul. gitu. Ya, Betul jadi nggak sih, Dok? seringkali mitos es itu bayinya besar, bayinya kram. Nah, saya jelaskan itu semua tidak rasional. Tidak terbukti secara ilmiah. Kalau ibu-ibu minum es itu suhunya jelas minus ya, di bawah 0. Ketika sampai di tubuh kita, dia akan sama dengan tubuh kita.
36-37 derajat. Kalau sama dia akan menjadi air. Molekul air sama di mana-mana. Ya, jadi baik itu masuk usus sampai dia molek di darah, dia molekulnya air. Jadi tidak berdampak apapun. Oke, Nah, mitos. Jadi ini yang perlu ibu-ibu hamil semua untuk dipahami, untuk mengkritisi ini gitu. Jadi jangan sampai yang katanya selalu begitu ya. Nah, Katanya itu bahaya. iya, bahaya. Kadang-kadang katanya datang dari orang terdekat. Betul, ya. Teman, keluarga, Nah, tetangga. itulah yang harus saya sampaikan karena kita sudah pendidikan kita sudah baik saat ini, maka kita harus melatih critical thinking sejak kecil, yang berpikir rasional. Ketika orang ngomong gini, dasarnya apa? Itu penting sehingga kita tidak telan mentah-mentah. Ya. Mungkin kan biasanya kan info atau saran dari orang terdekat itu ada manfaatnya, tapi ya harus disaring. Betul. Ya. Dan ya podcast ini jadi rujukan nih. Iya, betul. Ya. Banyak mitos yang dibahas juga ya. Dok. Ya. Apalagi? Sama ini dok, katanya tuh ada yang nanya juga, kalau misalnya hamil itu boleh atau enggak dok berhubungan seks? Oke. Hubungan seks pada ibu hamil secara umum bila memang tidak ada kendala diperbolehkan. Tidak ada tuh yang sering, loh ini kan trimester 1 dok, takut begini tau. Selama memang tidak ada masalah ya boleh. Asal dosisnya jangan banyak-banyak. Ya, misalkan ya misalkan berapa dok? Banyak pertanyaan. Berapa kali seminggu? Ya seminggu 2-3 kali boleh. Yang nggak boleh sehari 3 kali. Ya, minum obat ya. Dok, apa sih bahaya-bahaya kehamilan yang paling umum mungkin dokter Adian temui selama ini? Oke, jadi bahaya kehamilan itu risiko kehamilan itu banyak ya. Kalau dulu ada guru saya yang saya hormati, saya banggakan, namanya Dr. Puji Rohyati, SPUG Konsultan. Beliau membuat skor kartu Puji Rohyati, bagus sekali skornya. Yaitu yang pertama, beberapa faktor risiko dibagi, ada potensi gawat obstetri, misalkan terlalu muda hamil, kemudian terlalu banyak hamil, kemudian terlalu sering hamil, atau terlalu dekat jarak antar kehamilan, terlalu pendek, ya, dan sekarang mungkin ditambahkan terlalu gemuk. Jadi hati-hati pada wanita yang tinggi badannya kurang dari 145, risiko panggulnya sempit. Nah itu kemudian yang dulunya pernah operasi sesar atau riwayat kehamilan sebelumnya persalinannya dibantu dengan vakum atau forceps, ya. Kemudian potensi lainnya yang bahaya adalah misalkan ibu hamil dengan penyakit. Sekitar hampir 50% ibu hamil di Indonesia menderita anemia atau kurang darah. Oleh sebab itu pemerintah menganjurkan pemberian tablet tambah darah di puskesmas atau di bidan pada saat kunjungan kontrol kehamilan. Nah, penyakit lain TBC, HIV, sifilis. Oleh sebab itu ibu hamil di Indonesia wajib memeriksakan 3 ini, yaitu sifilis, HIV, dan hepatitis. Kita sebut sebagai triple eliminasi. Ya, untuk mencegah penularan dari ibu hamil ke bayi, serta merencanakan persalinannya nanti seperti apa. Gitu kira-kira. Jadi kalau kita bicara tentang hal-hal apa yang perlu diwaspadai, buka buku Pink KIA, di sana ada banyak sekali, salah satunya atau salah duanya seperti yang saya sampaikan tadi. Ya. Tadi menyebutkan jarak kehamilan Ya. Biasanya baiknya atau amannya tuh 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Sebenarnya secara kesehatan tidak ada, tetapi secara psikososial itu ada. Artinya supaya anak yang sebelumnya mendapatkan kasih yang cukup, mendapatkan ASI yang cukup. Begitu. Penting banget soalnya berisi. Ya. Mata, bener. Ya. Teman saya ada katanya pernah kena minusnya cukup tinggi. Ya. Disarankan untuk sesar, itu benar. Ya. Ya, memang beberapa literatur mengatakan demikian, namun sebaiknya diperiksakan dulu ke dokter mata. Meskipun minus tinggi, namun apabila retinanya nggak ada masalah dan boleh mengejan, ya nggak ada masalah. Itu jadi nggak harus
minus harus Nggak selalu hanya sesar, minus aja tidak. faktornya. Ya. Nah, tadi kalau misalkan itu tadi kan faktor ibu, kalau faktor bayi contohnya kalau letaknya sungsang pada kehamilan pertama, ini tidak disarankan lahir normal. Kemudian bayinya besar, ya curiga bayi besar yang dikhawatirkan nanti terjadinya kemacetan persalinan, sebaiknya juga dilakukan operasi. Dikatakan bayi besar itu Kalau di atas 4 kilo, Di atas 4 kilo. ya di atas 4 kilo. Ya. Terus ada tips nggak sih dok untuk mungkin ibu hamil nanti persalinannya bisa normal? Mungkin Oke. walaupun itu nanti kan banyak faktor tadi ya dok, cuma Ya. mungkin meminimalisir agar bisa tetap normal itu apa aja tipsnya dok? Tipsnya, pertama afirmasi. Afirmasi Positif. Betul, afirmasi. Kita bisa. Nah, ya. Udah beralih nafas. Betul. Penting sekali untuk afirmasi ini karena sejak awal kalau kita punya optimisme, keyakinan, selama memang tidak ada faktor medis yang menghalangi, ya insya Allah bisa normal. Ya, kedua, dukungan dari keluarga. Ya, bahwa proses persalinan itu memang ada nyeri, kan seperti ada prosesnya, perlu waktu. Nah, kalau keluarga ini seringkali nggak tega lihat ibunya nyeri, akhirnya minta sesar atas permintaan. Nah, ini yang sering ditemui. Nah, itu yang ketiga jelas selalu diskusikan dengan dokter kandungan. Hal-hal apa yang kira-kira mendukung terjadinya proses persalinan normal. Saya yakin dokter kandungan akan mendukung ibu hamil ini untuk melakukan persalinan normal selama tidak ada kendala medis pada ibu dan bayi. Jadi semua tuh tetap diusahakan untuk lahir normal ya dok? Iya. Yang paling utama. Ya. Sistem juga paling penting sih. Ya. Pasti. Dan Ini flashback dulu sebenarnya. Saya sensasi dok. Jadi Ya. karena posisi babynya sungsang. oh ya. Dan waktu itu ketuban pecah duluan. Oke. Jadi Ya. mau tidak mau harus Iya, sesar. faktornya tidak bisa Jadi, itu ya diprediksi ya. Solusinya 2023 normal. Nah, Coba selamat mencoba. Satu lagi dok, ada pertanyaan juga. Kemarin ada pertanyaan yang masuk ke saya. Dia sempat pinginnya lahir normal, ya. namun karena ada kondisi pengapuran. Ya. Awalnya pertama nggak tahu dok kok ada pengapurannya. Ditunggu beberapa menit kok nggak ada kontraksi. Akhirnya diputuskan, kan udah terlalu lama kita sesar aja. Ternyata ada pengapuran. Itu karena apa dok ya? Ya. Pengapuran itu dok. Nah, ini juga penting untuk diketahui, Kak. Pengapuran atau kalsifikasi pada plasenta ini biasanya ada hubungannya dengan usia kehamilan. Usia kehamilan, di mana usia kehamilannya sudah lewat waktu dan sebagainya. Mungkin seorang dokter itu misalkan tadi kan sudah bagus tuh diusahakan dulu, artinya sudah ada upaya untuk persalinan normal. Barangkali ada perlu data lain bahwa kemungkinan ada pola denyut jantung yang membahayakan sehingga diputuskan untuk operasi sesar. Gitu. Kira-kira begitu ya. Dok, sama ini pasti jadi pertanyaan yang cukup bikin orang penasaran. Iya, Dok. Sebenarnya jenis kelamin itu bisa diatur nggak sih dok? Aku pengen cowok gimana ya? Apa mungkin ada tips triknya gitu dok? Walaupun ujung-ujungnya semua ya dipasangkan pada Tuhan, tapi mungkin ada tips-tips yang betul bisa mengarahkan gitu dok. Tahun depan cowok nih. Iya. Soalnya cewek lagi. Ya. Ada nggak, Dok? Jadi jenis kelamin pertama yaitu ketentuan yang di atas. Iya. Bahkan sebenarnya yang paling mudah untuk mengatur jenis kelamin itu bayi tabung. Ya, karena kan kromosom sperma mana itu kan bisa dilihat, bisa diatur termasuk inseminasi. Nah, tetapi manusia boleh berikhtiar kan? Ada tempat untuk ikhtiar. Jadi kalau untuk misalnya bayi laki-laki, ya bapaknya harus banyak makan daging. Ya, Laki-laki makan daging. ya baik. Kalau mamanya? Nah, kalau untuk ibu sebenarnya tidak ada hal-hal yang spesifik karena sebenarnya yang menentukan cowok cewek itu sperma. Oh, ini baru tahu loh. Ya, Iya. Berarti yang harus banyak usaha untuk itu si bapaknya ini ya dok. betul. Iya, Jadi apalagi sperma itu kan ada kromosom X dan kromosom Y sehingga bagaimana kalau ketemunya ternyata sperma X maka jadinya perempuan.
Tapi kalau ketemunya sperma Y, maka jadinya XY atau laki-laki, kan gitu. Sehingga kalau pingin laki-laki, kromosom Y-nya harus banyak makan daging. Kalau pingin perempuan, kromosom X-nya harus banyak makan sayur. Ya, trik yang lain, nah ini khusus bagi yang sudah menikah. Nah, Ya. 18 tahun plus. Ya, Apa nih dok? adalah Banget dia keluar gimana? ya. Jadi pada saat hubungan, kalau pengen laki-laki, maka yang orgasme adalah perempuan, ibu atau wanitanya dulu, ya. Kemudian kalau pengen bayi cewek, yang orgasme suami dulu. Oke, dibalik ya berarti ya. Ya, kira-kira gitu. Jadi ada banyak hal yang bisa Ini saya diupayakan. catat nih dok. Oh ya, silakan. Ya, dan ini juga penting. Seringkali pasien datang, sudah ada kantongnya, sudah ada janinnya. Terus, dok gimana supaya janin saya nanti laki-laki perempuan? Kalau sudah seperti itu nggak bisa. SK-nya sudah turun. Oh iya. Ya, Sudah dipatok. Sudah ada Pak. surat Ya. keputusan nih dari yang di atas. ya. Iya. Jadi ikhtiar itu dilakukan sebelum hamil. Ya, itu penting sekali. Nggih. Baik lagi untuk manfaat kandungan yang vitamin atau suplemen makanan yang kita masuk ke tubuh ibu hamil, ada juga yang ketika hamil itu jadinya nggak berkembang. Itu memang karena apa dok? Apa Banyak, kurangnya vitamin atau makanan yang kita asup atau bagaimana? Ya, yang paling banyak janin tidak berkembang itu disebabkan karena kecacatan atau kelainan kromosom berat. Nah, yang sampai sekarang penyebabnya masih belum diketahui. Tapi paling sering itu adalah satu, kekurangan asam folat. Ya, yang kedua, paparan dari asap dan bau rokok, baik rokok kretek maupun vape. Iya, berarti kan vape udah aman nih. Udah. Vape aman, nggak bau, cuma bau vanila, ya. Bau coklat. Iya. Ya, tetapi ternyata tidak aman. Sama saja. ya. Sama saja. Maka bagi yang belum hamil atau bagi yang belum menikah, pilih pasangan yang tidak merokok. Syarat. Ya, Aman. kalau yang sudah punya pasangan merokok, ya mohon harus ya. Kurangin lah dok. Ya kalau saya malah stop. Tuh, Itu biasa protes tuh. Bisa. Ya. waktu pacaran nggak ngerokok, begitu nikah ngerokok lagi. Itu selesaikan di rumah ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Oh ya dok, ini mau tanya sih dok. Biasanya kan kalau lahiran secara sesar kan biasanya banyak ibu-ibu nih menentukan tanggal-tanggal cantik Oh, nih. iya. Ini mau tanya pengalaman dokter. Biasanya kalau di tanggal cantik itu berapa banyak atau dalam sehari itu berapa kali operasi dok? Wah, ya tergantung ya. Hmm. Saya nggak bisa bilang saya, tapi tergantung rumah sakitnya juga. Beberapa rumah sakit ada yang cukup banyak, ada yang sampai 10, ada yang lebih begitu ya. Tapi yang jelas kalau memang itu indikasinya medis ya diperbolehkan. Tapi kalau indikasinya permintaan ya dipertimbangkan lah. Karena kita juga tidak boleh, nggak bisa seperti itu. Itu. Ini menjelang 10-10 nih kira-kira. Oh iya Ini nih. kayak belanja online ya. Iya betul. Kayaknya cukup banyak ini nanti 10 ya. Ya. Saya kemarin kakak saya itu juga lahirannya tuh di Februari. Kebetulan itu Tanggal cantik ya. Gitu. Ya, ya. Jadi memang satu rumah sakit itu full semua dok. Ya. Luar biasa. Pelahiran semua. Betul. Wah ini mengejar gitu. Tapi mungkin tuh tetap harus dihitung juga ya dok ya. Tetap Oh kalau jelas, atau sesuai usia kehamilannya kalau bisa di atas 38 minggu, kecuali ada indikasi medis yang tetap ada mendesak. syarat-syaratnya ya dok. Kalau Ya, misalnya, syarat "Ini dan saya mau ketentuan harus berlaku." 10. Iya. Jangan cuma ngejar angka cantik tapi belum siap gitu. Ya, kan. ya. Oke, ada pertanyaan lagi Mayu? Sudah sih kalau dari saya. Oke. Dok mungkin terakhir nih dok, Ya, ada hal yang ingin disampaikan atau hal yang perlu buat ibu-ibu, calon ibu juga untuk menjaga kehamilannya dan nanti saat melahirkan juga dok? ya. Misalnya dok. Ya, untuk ibu-ibu hamil di Indonesia, pesan saya satu, lakukan kontrol rutin minimal 6 kali selama kehamilan, gitu ya. Kemudian pemeriksaan lab yang juga dipersyaratkan, kemudian pemberian tablet tambah darah dan triple eliminasi tadi, periksa HIV, hepatitis dan sifilis. Jangan lupa juga asupan nutrisi khususnya untuk bayinya. Jadi yang penting itu adalah DHA, kemudian kalsium dan juga nutrisi-nutrisi lain seperti susu dan sebagainya.
Itu sangat penting untuk diberikan kepada ibu hamil. Yang berikutnya, lakukan persiapan persalinan dengan matang. Jadi sejak awal sudah disiapkan kapan dan di mana kira-kira nanti persalinan dilakukan. Jangan mendadak. Termasuk pembiayaannya. Kalau memang pembiayaan itu BPJS, harus tahu bagaimana syarat dan ketentuan BPJS. Kalau umum seperti apa, sehingga tidak mendadak, tidak menyulitkan semua pihak, begitu. Dan untuk para suami, dukung penuh ibu hamil, ya, untuk ya suara perempuan ya penting gitu. Untuk proses persalinannya, ya, selama kehamilan dan proses persalinannya, dan juga proses nanti untuk menyusui. Ingat bahwa ASI itu tidak bisa digantikan oleh produk apapun, sehingga sejak kehamilan ASI harus disiapkan. Konsumsi kalsium itu sangat baik pada saat menyusui. Ya, nah sehingga mulai saat hamil afirmasi positif bahwa bisa ASI-nya bisa diproduksi dengan baik. Insya Allah nanti ASI-nya akan keluar banyak. Secara emosional juga harus mentalnya jelas ya, harus kuat dan didukung oleh keluarga. Ya. Secara mental, dukungan, support semua harus oke. Itu salah satu support system sih. Ya. Oke, terima kasih banyak dok. Terima kasih. Sudah kita ngobrol-ngobrol, Ya. sharing-sharing. Menanggapi keluarga Pink Pharma pertanyaan kita tadi sudah dijawab dengan baik dengan Dr. Ardian. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih. Nah, kita udah di penghujung acara. Mungkin kita akan ketemu di podcast Pink Pharma selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Bye-bye. Bye.